Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi syahri Ramadan. Syahrun karim, syahrun azim, syahrun mubarak, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Jami'ul masyayikh wal asatidh wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seluruh para tuan guru serta para tutuha, para ayahanda serta para bunda sekalian, berikut banin wal banat, para dinda kita semuanya, serta saudara-saudara dimanapun berada yang mendengar suara saya, yang semoga semuanya kita semuanya pada pagi hari ini hingga pagi-pagi berikutnya mendapatkan selalu curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga semua amal ibadah kita, terkhusus rangkaian solat fardu subuh kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dan semoga berkat berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini juga harapan kita, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi ulah atas kesempatan yang diberikan kepada kita, kesempatan di mana kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan sebuah rangkaian solat fardu subuh dengan secara berjamaah. Kemudian dilanjut dengan ta'lim sampai dengan menjelang waktu isyraq nanti, yang semoga semuanya itu membawa kita menuju kepada kebahagiaan di dunia dan keselamatan kelak di akhirat. Salawat serta salam teratur, tercurah, teriring ke haribaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ada satu kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah menyampaikan khusus kepada jamaah Masjid Baitur Rahim yang mengikuti solat fardu subuh dengan secara berjamaah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu." Yang artinya, sesiapa yang mengikuti rangkaian solat fardu subuh secara berjamaah terlebih dengan istiqamah, faka'annama qama al-laila kullahu, maka nilainya bagi orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala seakan dia telah beribadah sepanjang malam. Jadi 2 rakaat kita lakukan solat subuh tersebut
nilainya di mata Allah nilai ibadah sepanjang malam. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat beruntung juga bagi yang melaksanakan sembahyang salat kemudian sebelumnya bersiwak. Ya, bersiwak. Siwak itu sejenis kayak kayu arok. Saya bawa tadi siwak. Ya, sejenis kayak kayu arok. Ya, jenis kayu. Tapi siwak itu sangat bermanfaat sekali, membantu kita untuk bisa mendapatkan nilai pahala jauh lebih banyak. Ujar Nabi SAW, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bila siwak. 2 rakaat salat dengan sebelumnya memakai siwak, maka jauh lebih baik nilainya di mata Allah daripada 70 rakaat akan tetapi tidak memakai siwak. Itu. Yang kedua, manfaat siwak ini matharatun lil fam, bisa membersihkan mulut kita. Yang ketiga, manfaatnya mardatun lirrabb, Allah menjadi ridha dengan kita. Apa yang kita lakukan, kalau kita bersiwak untuk sholat, maka sholat kita diridhoi oleh Allah. Kalau kita bersiwak untuk baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita diridhoi oleh Allah. Bersiwak untuk bepandir saja, hendak bepandir bersiwak berdahulu. Ya, stumat-stumat tuh siwak dulu. Pandiran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak makan, sebelum makan bersiwak berdahulu. Makannya kita diridhoi oleh Allah. Hendak berjalan keluar dari rumah, hendak ke pasar pagi dijualan. Ya, bersiwak berdahulu. Bahkan ulama menyatakan siapa yang muadzabah, artinya melanggengkan, mengistiqomahkan siwak keluar masuknya rumah, hendak masuk ke rumah bersiwak berdahulu, keluar dari rumah bersiwak berdahulu, maka lam yusibhu faqra, orang tersebut tidak bakalan terkena dampak kepakiran. Artinya itu siwak bisa menjadi penyebab ya untuk mendapatkan rezeki, untuk menjadi sugih, untuk menjadi sukses. Kalau kalimahnya lam tusibhu faqra, tidak terkena penyakit fakir, berarti kena penyakit sugih, kan begitu. Nah, karena apa? Kita hendak berjualan, berjualannya itu diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, maka akan menjadi magnet. Sedikit kita berjualan tapi banyak kebaikan didapatinya. Itu siwak. Kemudian muskhitatun lisyaitan, siwak itu bisa menjadi penyebab dimusuhi oleh syaitan. Kalau Allah ridha, maka syaitan murka lawan kita. Kan jauh lebih baik daripada sebaliknya Allah murka tapi syaitan ridha dengan kita. Mana lebih memilih, dimurkai oleh Allah atau dimurkai oleh syaitan, atau sebaliknya dimurkai oleh Allah, dicintai oleh syaitan, menjadi kekasihnya syaitan. Ya, bagi orang yang selalu menggunakan siwak, itu syaitan langsung sarik lawan kita, marah dengan kita, benci dengan kita, murka dengan kita, sehingga inya dianggap putus asa untuk mendekati kita. Bagi orang yang selalu bersiwak, kenapa? Karena setiap yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu gunanya siwak. Ya. Kemudian kita mendapatkan
satu faedah apabila selalu menjaga sholat berjamaah di masjid. Apa faedahnya? Banyak faedahnya. Tiada lain diantaranya ujar Nabi SAW, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufufa. Yang artinya Allah akan selalu mencurahkan rahmatnya, malaikat akan selalu mendoakan dia. Siapa dia? Orang yang selalu merapatkan dan merapihkan safnya ketika sholat. Makanya sunnah ya, ketika sholat itu kita tengok kanan, tengok kiri. Takut ada didapati yang belum rapi, belum lurus ya, ada yang kosong diisi. Maka si imam pun disunnahkan untuk menghadap makmum ya, sebelum sholat itu dimulai, memeriksa, mengecek ulang sudah luruskah belum, sudah rapatkah belum, sudah terisikah belum saf-safnya. Itu sunnah si imam melihat, mengecek ya anak buahnya. Nah seperti itu. Kalau sudah lurus, sudah rapat dan terisi semuanya sempurna, maka ujar Rasulullah, orang tersebut akan diguyur, dihujani dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan doa daripada para malaikat. Ya, bagi orang yang selalu menyambungkan saf-safnya dan meluruskan satu sama lainnya. Masya Allah. Ya, yang kedua fadilahnya, ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi jama'atin arba'ina yawman yudrik takbiratal ula. Siapa orang, ujar Nabi, yang mengikuti rangkaian sholat berjamaah arba'ina yawman, minimal 40 hari ya, minimal 40 hari, yudrik takbiratal ula, tapi mendapatkan takbiratul ula dengan imam ya, Allahu akbar, Allahu akbar si imam, maka si imam berikutnya Allahu akbar, itu yudrik takbiratul ihram ya. Kutibat lahu bara'atan, akan ditetapkan oleh Allah baginya dua bara'ah, dua pembebasan. Yang pertama bara'atun nifaq, akan dibebaskan dari penyakit munafik. Ini ngeri munafik ini. Muntungnya harap, muntungnya bagus, tapi hatinya busuk. Itu ngarannya munafik. Muntungnya bepadah cinta, bepadah katuju, bepadah sayang, tapi hatinya benci. Nah, itu munafik. Nah, orang yang mengumpati sembahyang, ini bukan subuh saja, pokoknya sembahyang berjamaah sampai dengan 40 hari ya, sampai dengan 40 hari mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Ini yang untung, ini bukan yang tua-tua ya, yang tua-tua ini setia di belakang imam terus ya, lebih lagi daripada 40 hari, mungkin seusianya terus umpat berjamaah terus di masjid. Masya Allah ya. Maka ditetapkan baginya dua pembebasan. Pembebasan pertama yaitu dari sifat munafik, kemudian yang keduanya bara'atun minan nar, dibebaskan, dikeluarkan dari ancaman api neraka Allah. Maka tidak diragukan lagi jamaah Masjid Baitur Rahim nangka 7 berjamaahnya setiap waktu, mereka min ahli jannah. Jadi pian hendak melihat siapa itu ahli jannah, lihatlah orang nangka 7 solat berjamaah di Masjid Baitur Rahim. Masya Allah. Begitu juga ya, ujar Nabi SAW, kalau tidak bisa mendapatkan semuanya ya, semua waktu, minimal ya Rasulullah jaga sembahyang isyaknya selama 40 hari. Kalau tidak semuanya, tadi kan hadis yang pertama
untuk mendapatkan dua kebebasan itu, kebebasan dari sifat munafik, kebebasan daripada api neraka, ya, harus mengikuti minimal 40 hari di Masjid Baitur Rahim, mengikuti sholat berjamaah terus selama 5 waktunya, begitu. Nah sekarang yang keduanya, cukup dengan sembahyang isya saja. Ujar Nabi, tidak la tafutuhu, ya, salatal isya, tidak suah pagat salat isya, ya, jamaatan dengan secara berjamaah arba'ina yauman, selama 40 hari. Ya, 40 hari salat isya berarti 40 isya. Ya, 40 isya di masjid terus, di masjid terus, di masjid terus. Ya, maka Allah akan, ya, kutibalahu itgun minan nar. Allah akan tetapkan baginya itu itgun minan nar, ya, dikeluarkan dari api neraka, dibebaskan dari ancaman api neraka. Masya Allah. Cuman bedanya kalau yang pertama tadi ada dikeluarkan sifat munafik pada diri kita. Kalau yang kedua ini, ya, dikeluarkan saja dari ancaman api neraka. 40 hari pian, ya, sembahyang isya kada pagat di Masjid Baitur Rahim dengan berjamaah. Ya, wah, luar biasa. Atau sekarang Bib, kayak apa kalaunya 10 hari di sini, 10 isya nih. Karena pas tulak mungkin keluar kota, jadi kan di masjid yang lain melaksanakan sholat fardhu isyanya. Kada jadi masalah. Yang penting di sini berjamaahnya, bukan masalah masjidnya. Berjamaah di masjid mana saja, apabila berdapat dengan waktu isya, umpat berjamaah sampai 40 hari kada pagat-pagat, ya, maka dikeluarkan dari ancaman api neraka. Allahu Akbar, luar biasa, ya, fadilah sekitar pelaksanaan sholat berjamaah. Belum lagi ujar Nabi SAW, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan wa fi riwayati bi 25 darajatan. Siapa yang mengikuti sholat, ya, berjamaah, maka sholat berjamaah itu dapat mengungguli, mengalahkan sholat sorangan dengan 27 kali lipat. 27 kali lipat. Jadi ada seseorang, ya, nang biasa umpat berjamaah setiap waktunya. Begitu inya masuk ke masjid pada waktu itu, tertinggal, ya, sholat berjamaahnya. Jadi sudah habisan sholat berjamaahnya, tinggal inya seorang hanya datang. Akhirnya dia lakukan sholat itu sampai 27 kali, karena dia tahu sholat berjamaah satu kali itu, ya, bandingannya 27 kali sholat sorangan. Maka pas dia datang ke masjid itu sorangan, tidak ada kekawalan lagi nang lainnya, mengejarlah, ya, si sholat nang sorangan tadi itu untuk mendapatkan sholat berjamaah dengan 27 kali diulang-ulang. 27 kali diulang-ulang. Apakah dapat? Tidak. Kok bisa tidak dapat? Allah langsung menjawabnya, orang tersebut bermimpi di satu rombongan, tapi dia terpisah sorangan. Rombongan kekawalan yang lainnya sudah berdahulu pakai kendaraan, sama-sama kendaraan. Tapi yang saikung ini hendak mendapatkan kekawalannya yang sudah berdahulu, kada kawa. Inya menggaspol kendaraannya, tetap kada kawa juga. Begitu digaspol, nang kekawalannya juga menggaspol. Oh ya, kada kawa dikejar si kekawalannya tadi itu. Woi jar, kenapa ikam ni kada kawa aku dapatkan? Ujar kekawalannya, sampai kapanpun ikam kada kawa mendapatkan kami. Berbedalah nang sorangan dengan nang berjamaah. Nah itu artinya kada kawa. Ya, begitu terlepas dari sholat berjamaah, langsung dilakukan sholat sorangan dengan 27 kali untuk supaya menyamai
Sholat berjamaah tadi itu kada kawa. Ini memang sudah menjadi prioritas dari Allah, sudah menjadi ketentuan dari Allah, kelebihan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dengan melaksanakan sholat berjamaah itu, maka dilainkan dengan sholat sorangan. Perbedaannya, bandingannya adalah 27 kali lipat. Nih ya, wa riwayatin 25 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Ya. Belum lagi ketika kita melaksanakannya itu di bulan Ramadan. Tambahnya lagi satu yang wajib ketika lakukan di bulan Ramadan seperti ya salat subuh hanyar ini kita laksanakan. Ya, kaman ada sab'ina fardhatan fi masiwah. Nilainya itu seperti kita sudah melaksanakan 70 fardu. Jadi satu kali hanyar itu kita lakukan sama dengan kita selesai melaksanakan 70 kali yang fardu, 70 kali subuh ya di luar bulan Ramadan. Qobliyahnya tadi ada sholat sunnah apa? Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyatus subuh, maka nilainya seperti yang wajib di luar bulan Ramadan. Dilipat gandakan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini tidak berhenti sampai di situ. Allah berikan surprise sagan umat Nabi Muhammad, biar umat Nabi Muhammad merasakan dirinya pesta kebaikan dari Allah, pesta pahala dari Allah, pesta keberuntungan dari Allah. Jangan sampai orang lain semuanya berebut mendapatkan kebaikan dari Allah, dia merasa bujur-bujur pesta ini, Bib. Saya mendapatkan pahala dari ini, dari itu dan dari sebagainya. Kita kada dapat, jangan sampai. Rugi kita. Ya, pesta ampunan kita kada dapat ampunan. Man adraka Ramadan falam yughfarlah illa ab'adahu Allah. Qul amin ya Muhammad. Qala Rasulullah SAW, amin. Ujar Jibril, wahai Muhammad, siapa yang mendapatkan bulan Ramadan dari umatmu, kemudian di bulan itu ia kadang mendapatkan ampunan dari Allah, di tengah-tengah Allah memberikan ampunan kepada hambanya, ya, maka orang tersebut menjadi golongan orang yang merugi. Aminkan wahai Muhammad. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin ujar Rasulullah SAW. Artinya sungguh tidak ironis, ya, di bulan yang penuh ampunan ini kita ketinggalan tidak mendapatkan ampunan, itu kan rugi kita, sangat rugi. Sementara untuk mendapatkan ampunan itu, pian cukup datang ke masjid, sholat berjamaah, sepulang dari masjid, sholat berjamaah itu, maka semua dosa-dosa pian dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan pian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat pian diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Berarti kalau tidak mendapatkan ampunan, orang sembahyangan inya guringan, ya, orang puasa inya buka, ya, orang lebaran inya sudah lebaran berdahulu. Nah, itu yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu akan tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini sangat istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana bukan hanya bulan Ramadannya saja yang mulia, akan tetapi Allah muliakan itu bulan dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak ada sejarah Al-Quran diturunkan pertama kali di luar bulan Ramadan. Pertama kali Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 itu diturunkan di bulan Ramadan, ya, diturunkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia, duf'atan wahidah, 30 juz. Kemudian dari situ sama Allah diturunkan ke bumi, ya, diberikan kepada Rasulullah SAW, ya, pelantara Jibril alaihi salam. Jadi yang membawa Al-Quran itu, ya, Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran adalah buku catatan yang terbaik. Kemudian yang pertama menerima Al-Quran itu adalah manusia terbaik,
Dan yang mendapatkan pengamalan Al-Quran itu adalah umat yang terbaik kita sebenarnya. Semuanya yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan, tepatnya dengan 17 Ramadan. Luar biasa. Jadi malam 17 Ramadan itu sangat istimewa sekali. Jangan sampai digunakan untuk maksiat. Karena dalam satu malam itu Allah turunkan 3 nilai kebaikan. Ya, malam itu diturunkannya Lailatul Qadar. Malam itu diturunkannya Al-Quran. Malam itu diturunkannya Jibril. Jibril pertama kali didapatkan, dikenalkan dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu juga dilantik Nabi Muhammad setelah sampai di usianya 40 tahun menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Ya, kemudian ya diserahkanlah kepadanya Al-Quran yang diawali dengan surah Al-Alaq. Iqra ya Muhammad, mana biqari, Iqra, Iqra, sampai 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, ila akhir ayah. Inilah yang pertama kali Al-Quran diturunkan dari langit pertama ke bumi sampai dengan Sayyidina Muhammad. Berikutnya itu berangsur dengan kurun waktu 23 tahun. Ada diturunkan di Mekah, ada juga yang diturunkan di Madinah. Makanya Al-Quran coba lihat, ada Makkiyah, surah ini Makkiyah, surah ini Madaniyah. Artinya diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kejadiannya, sesuai dengan tempatnya. Ya, diturunkan oleh Allah selama kurun waktu 23 tahun. Dari mulai usia Rasulullah 40 tahun, berarti 40 tambah 23, 63 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi semenjak dilantik oleh Allah menjadi Nabi, menjadi Rasul, langsung diberi surprise Al-Quran yang menyerahkannya malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril. Malam terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bukti daripada malam itu yang terbaik karena ya, siapapun yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu, maka amalannya akan dilipat gandakan nilainya oleh Allah menjadi lebih baik daripada beramal 1000 bulan. 1000 bulan itu 45 tahun, 85 tahun, 83 sampai 85 tahun kurang lebih, min plusnya seperti itu. Beribadah sampai sebanyak waktu itu kada sanggup kita. Tapi umat Nabi Muhammad ada peluang besar untuk bisa mengungguli orang-orang bahari yang dimana mereka beramalnya itu panjang-panjang waktunya. Mereka beribadah itu banyak dia rangkaiannya. Tapi umat Nabi Muhammad sedikit, masanya sedikit juga rangkaiannya. Akan tetapi yang sedikit ini bisa mengungguli mereka yang lawas masanya tadi itu, sampai beratus-ratus tahun dia masanya beribadah kepada Allah. Umat Nabi Muhammad kada sampai ratusan tahun, puluhan saja sudah selesai check out dari dunia. Ya, tapi nilainya yang sedikit tadi itu bisa mengungguli yang mereka jumlahnya ratusan tahun, diantaranya dengan hanya satu malam saja. Ya, seperti Lailatul Qadar, tidak mungkin tidak mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita ya mau mendapatkannya. Contohnya, saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, setiap malam hidupkan malam Lailatul Qadar itu. Artinya setiap malam di bulan Ramadan menghidupkannya kita dengan ibadah minimal dengan 2 rakaat, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena per 30 hari setahun sekali di situ ada nilai Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita beribadah setiap malam, sekarang 30 malam itu beribadah terus sama Allah, pasti itu akan mendapatkannya Lailatul Qadar tadi itu. Ya, keunggulan untuk umat Nabi Muhammad bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Kemudian apa itu fungsinya Al-Quran?
yang diturunkan di bulan Ramadan, ujar Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas. Itu Al-Quran akan membimbing manusia, Al-Quran akan mengajari manusia, Al-Quran akan melembutkan hatinya manusia, Al-Quran akan menjadi sentir di hatinya manusia. Bayangin, Al-Quran apabila dibaca di dalam hati kita akan menjadi sentir, terang, bercahaya hati kita. Apabila dibaca di rumah, rumah kita pun akan menjadi bercahaya. Dibaca di kantor, kantor kita akan bercahaya. Yang membuktikan di mana ada cahaya Al-Quran, di situ mereka para malaikat. Seperti mana kita melihat langit, di situ ada bintang bergemerlapan, jelas, indah, terlihat dari bumi. Maka begitu juga malaikat melihat kita dari langit sana, dari alam malakut. Melihat bumi itu kayak ada cahaya-cahayanya berjalan. Ya, ada cahaya-cahayanya bergemerlapan di situ. Cahaya apa itu? Ada cahaya solawat, ada cahaya Al-Quran, ada cahaya zikir. Ya, apabila itu dibaca, zikirnya dibaca, ya, solawatnya dibaca, kemudian Al-Qurannya dibaca, itu semuanya akan terlihat cahaya dari alam malakut, alam para malaikat Allah, sehingga malaikat itu mengenal kita, mengenal rumah kita, mengenal kampung kita, mengenal kota kita. Apabila di kota itu banyak orang yang hafidul Quran atau orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ya, hudan linnas, akan menjadi petunjuk, pembimbing bagi manusia, siapa saja, mukminan kana au kafiran, orang mukmin ataupun orang kafir. Ya, tidak sedikit mereka orang kafir coba-coba membaca Al-Quran, tahu-tahunya diberikan petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dia menjadi mu'alaf. Ya, karena dia salah baca, yang seharusnya mulai kita yang tahu dari surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, dia tiba-tiba membacanya dari belakang, pas dibuka itu surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia dapatkan, oh ternyata aku dapatkan Tuhan di sini. Ya, Tuhan itu tidak ada yang ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya anak dan tidak memberanakan. Ya, tidak ada bersekutu baginya. Itu. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Oh, langsung jadi mu'alaf, langsung dia berakidah ahli sunnah wal jamaah, langsung mengucap dua kalimat syahadat. Itu tidak sedikit yang Allah berikan petunjuk hanya gara-gara membawa Al-Quran, hanya gara-gara membaca Al-Quran, hanya gara-gara ingin meneliti Al-Quran. Akhirnya dia jadi korban petunjuk, menjadi mu'alaf. Itu bagi orang yang non muslim, yang tidak ada keyakinan sebelumnya, menjadi berakidah gara-gara dia hanya melihat, belum paham, belum tahu maknanya. Apalagi kita dasarnya menjadi orang mukmin, satu karunia dari Allah yang seharusnya bacaan inti kita, pokok kita itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan begitu saja, tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Ujar Rasul SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kutibat lahu hasanah, dicatat baginya itu satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang satu kebaikan tadi itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat ganda. Jadi orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya mendapatkan 10 nilai kebaikan. Kata Rasulullah, alif lam mim, ya, laisa harfun wahidun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, bal alif harfun wahid, lam harfun wahid, mim harfun wahid. Jadi ketika baca alif lam mim itu sudah dapat 3 huruf, berarti 3 kali 10, 30 rahmat kita dapat dari Allah, 30 nilai, 30 pahala dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beruntung dalam hal ini? Imam setiap sehari semalam ada 5 kali dia tampil, ya, untuk membaca Al-Quran. Baik itu baca surah-surah pendek atau baca surah-surah yang panjang. Berapa nilainya itu dapat setiap harinya? Masya Allah. Di luar Ramadan atau terlebih lagi di Ramadan. Kalau di Ramadan bisa mendapatkan 10, maka di bulan Ramadan akan lebih berlipat lagi. Beruntung menjadi imam. Masya Allah, luar biasa. Karena dia terus baca Al-Quran terus. Fatihahnya Al-Quran, surahnya juga Al-Quran,
apalagi bacanya panjang-panjang, asal jangan kepanjangan. Ya, surah mentang-mentang wah ini harus kita banyak dapatkan pahala. Ya, pas sholat maghrib baca surah Yasin. Bisa bukahan jemaah. Ya, artinya disesuaikan. Dia sudah mendapatkan satu karunia, satu kelebihan, satu keunggulan setiap harinya. Nggak langsung baca di dalam Al-Qur'annya lewat Al-Quran, dia baca lewat hafalannya. Berapa itu dapat? Satu hurufnya, satu huruf itu 10 nilainya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di bulan Ramadan lebih lagi. Allahu Akbar. Belum lagi dapat pahala berjamaah sholatnya. Ya, minimal 2 orang itu sudah dapat pahala berjamaah. 3 orang lebih baik daripada 2. 4 orang lebih baik daripada 3. 6 orang lebih baik daripada 4. Terus 100 lebih baik daripada 50. Jadi ada lipatan-lipatannya. Di bulan Ramadan ada kemajuan masjid-masjid bahalus. Kenapa? Jamaahnya lama, banyak. Ya, jadi kelihatan masjidnya bahalus. Ya, Masya Allah, luar biasa. Berarti jamaahnya banyak, tambah banyak lagi. Nilainya enggak sama dengan yang satu saf. Ya, yang satu saf, yang 2 saf tidak sama dengan yang satu saf, yang 3 saf tidak sama dengan yang 2 saf. Ya, seperti itu. Ada lipatan-lipatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran. Makanya ujar Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Maka alhamdulillah di kota kita Samarinda ini berhambur majlis-majlis Al-Quran ataupun pesantren-pesantren tahfidzul Quran. Berhambur di sana sini ada tahfidzul Quran. Di Lampung ada tahfidz Quran, di Bengkuring ada tahfidz Quran, di sana Kahoy ada tahfidz, di mana saja Gang Aduja di sini ada tahfidz Quran, di Abul Hasan ada tahfidz Quran, di mana-mana ada tahfidzul Quran, tempat untuk menghafal Al-Quran, kekanakan di situ. Luar biasa. Iya, jadi di mana-mana ada cahaya di kota Samarinda ini. Jadi terlihat kota yang begitu indah. Kenapa? Karena manusianya K7 Al-Quran. Allahu Akbar. Karena Al-Quran juga akan menjadi cahaya, bukan hanya di rumahnya dia, di kantornya dia, tapi ketika dia mati dalam kuburnya itu akan menjadi cahaya. Akan menjadi cahaya ketika di mahsyar orang-orang semuanya pada kepanasan, itu Al-Quran akan menjadi zillan lahu, akan menjadi naungan buat dia. Allahu Akbar. Ketika nyebrang Siratal Mustaqim akan menjadi kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar cepat. Al-Quran yang nolongi dia. Ketika mau ditanya oleh malakain, malaikat munkar nakir, maka Al-Quran yang ke depan. Kata Al-Quran, biar saya menjawab malaikat itu. Bertanggung jawab dia dengan kita. Makanya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu. Karena itu akan datang dia Al-Quran memberikan pertolongan di hari akhirat nanti. Bukan hanya di dunianya saja, di akhiratnya pun akan bertanggung jawab untuk orang yang membacanya dia, untuk orang yang mencarinya dia, untuk orang menyentuhnya dia semasa di dunianya. Allahu Akbar. Nah, makanya luar biasa Rasulullah tuh setiap saat mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika ada masanya pagat wahyu itu sampai 40 hari, itu Rasulullah gelisah ya, karena udah biasa asyik gitu, asyik berdialog, berdiskusi dengan Allah. Nah, kita bisa mengumpati Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Lewat Al-Quran itu sama hanya kita berdialog dengan Allah, karena Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamun qadim. Kalamnya kalam qadim, kalam terdahulu, bukan kalam hadis. Kita ini manusia hadis, alam ini hadis. Alam ini padahal sudah jutaan tahun alam ini, tapi disebut hadis, masih hadis, artinya sifatnya hanyar. Karena wujuduhu minal adam, adanya itu sebelumnya kadada. Kita kayak itu juga, adanya kita itu sebelumnya kadada. Kemudian diadakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran memang zatnya sudah ada, memang dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya kalamullah. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Siapapun, profesor manapun, doktor manapun, untuk mengubah Al-Quran, Al-Quran tidak bisa dirubah.
Ya, tidak bisa diganti-ganti Al-Quran. Tetap dari dulu sampai sekarang hukumnya sama, tidak ada perubahan. Eksis, kalimatnya sama, hurufnya sama. Ya, harokatnya sama. Yang dhammah ya dibaca dhammah, yang kasrah dibaca kasrah, yang fathah dibaca fathah. Tidak bisa dicampur-campur. Dulu dhammah, sekarang diganti dengan kasrah, tidak bisa. Ketahuan, karena itu mukjizatnya Allah luar biasa. Semua mukjizat Allah sudah tinggal kenangan, termasuk mukjizat Allah Isra Mi'rajnya Rasulullah, itu tinggal kenangan. Yang masih bisa disentuh dan dilihat, dibaca mukjizat Allah hanya sebuting aja lagi, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Allah. Sekarang Anda masih bisa melihat huruf Al-Quran itu. Datang ke masjid, cari Al-Quran, dibuka, ada hurufnya, ada. Tapi nanti masa-masa akhir, para kiamat itu Al-Quran dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hurufnya. Jadi pian cari Al-Quran, begitu dilihat nggak ada hurufnya. Karena itu mukjizat, bukan sembarangan mukjizat. Mukjizat itu satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangankan orang yang baca, orang yang menyentuh saja sudah dapat pahala. Orang yang membawa Al-Quran sudah dapat pahala, belum lagi membaca, baru membawa sudah dapat pahala, itu Al-Quran. Karena itu mukjizatnya Allah. Ya, Anas bin Malik melihat ada Al-Quran berceceran di jalan, menjadi beberapa bagian gitu, dikumpulkan itu Al-Quran, ya Allah, ini Al-Quran kenapa bisa ada di jalanan begini. Dia kumpulkan sama beliau, jadikan satu. Ya Allah, diciumnya, diandaknya di tempat yang aman, paling tinggi diandak. Nah, seperti ini andaknya. Malamnya langsung bermimpi, kayak ada suara menggaung-gaung ke telinganya Anas bin Malik. Ya Anas, Anda sudah menyelamatkan Al-Quran, maka Allah akan menyelamatkan Anda. Subhanallah. Jadi orang yang menyelamatkan Al-Quran itu diselamatkan oleh Allah. Luar biasa. Orang menghina Al-Quran, berapa banyak kita dengar orang menghina Al-Quran. Al-Quran mau dibakar, sebelum Al-Qurannya terbakar, dianya sudah terbakar, rumahnya terbakar, kendaraannya terbakar. Dia mau menghinakan Al-Quran, belum Al-Qurannya dihinakan, dianya sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang memuliakan, mengagungkan Al-Quran, itulah tandanya orang yang agung, selalu diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baca Al-Quran di bulan Ramadan terlebih lagi. Rasulullah SAW muzakarah terus dengan malaikat. Baca Al-Quran silih berganti dengan malaikat itu di bulan Ramadan. Iya, kalau Rasulullah SAW manusia yang disterilkan dari dosa dan salah, di bulan Ramadan tidak lepas daripada tadarus Al-Quran dengan Jibril. Kenapa kita tidak? Paling tidak ada satu kali khotamlah di bulan Ramadan ini, supaya kita menjadi ahli Al-Quran, orang yang ahli dalam Al-Quran, memahami Al-Quran, paling tidak membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan digolongkan min ahli Al-Quran, dengan golongan orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ighfir lana bil Quran, Allahumma irfa' darajatana bil Quran, Allahumma adkhilna jannata bil Quran, wa adkhilna ma'al Quran, ma'a ahli Al-Quran, bil firdausil a'la, di dalam surga firdausil a'la. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim, walhamdulillah rabbil alamin, wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina, banatina wa ahlina. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran thayyiba. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran, ya, wa najatan wa burhanan fid dunya wa fil qabr wa fil mahsyar wa fil akhirah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.